Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 periode 4. Perkenalkan, nama saya Amina. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Bukir Kota Pasuruan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 periode 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109112032. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya melakukan praktik pembelajaran pada tema Teladan Mulia Asmaul Husna di kelas 4 semester 1 UPT SD Negeri Bukir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Aska, Ada Bu. Hadir. Aski, Ada Bu. Azhar, Ada Bu. Binta, Ada Bu. Dipta, Ada Bu. Dewi, Ada Bu. Dehan, Ada Bu. Fatih, Ada Bu. Fajar, dan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdiri. Kalian merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Duduk kembali. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat semua. Kepala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang untuk menambah rasa nasionalismemu kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan anak-anak berdiri.
kembali. Pada Senin minggu kemarin, anak-anak masih ingat kita belajar tentang surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang masih ingat? Apakah pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Yang keras Mas Fajar? Pinter. Dalam surat Al-Hujurat itu menerangkan bahwasannya tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa pesan pokok surat Al-Hujurat? Pinter Mas Aska. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, berarti kalian masih ingat ya yang kemarin. Hari ini kita akan belajar di bab 2, yakni mengenal Asmaul Husna. Pernah dengar apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Adakah di antara kalian yang sudah hafal Asmaul Husna apa saja? Sebutkan salah satu saja Asmaul Husna. Al-Malik. Ada lagi? Al-Qudus. Al-Aziz. Al-Mu'min. Hari ini kita akan membahas cuma 5 saja Asmaul Husna. Perhatikan, kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Namun sebelumnya Bumin akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat karya kaligrafi Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan baik dan rapi. Kemudian tujuan yang ketiga, nah sekarang kalian boleh mengeluarkan buku kalian. Dari keterangan Bumin nanti kalau dirasa ada yang perlu dicatat, silakan kalian catat. Silakan dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bumin tentang 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Pertama kita akan membahas tentang definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma yang artinya nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Seperti yang sudah kalian jawab tadi di awal ya. Dengan demikian, Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama terbaik dan nama-nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya, silakan dicermati dalil surat yang menyatakan kita hendaknya menyebut Asmaul Husna ketika berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Di Al-Qur'an sudah ada dalil yang menyatakan kita menyebut Asmaul Husna ketika berdoa. Anak-anak biasanya kalau berdoa menyebut Asmaul Husna dulu? Iya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Malik. Artinya yang maha merajai atau yang memiliki segala sesuatu. Yang artinya Allah adalah raja dari segala raja, pemilik seluruh alam semesta. Contoh pengamalannya menyadari bahwa semua milik Allah, tidak boleh sombong dengan harta dan kekuasaan.
Kita lanjut ke Asmaul Husna yang kedua. Yang kedua apa ini anak-anak? As-Salam. Artinya yang maha sejahtera, yang memberi keselamatan. Yakni Allah lah sumber kedamaian dan keselamatan bagi seluruh makhluk. Contoh pengamalannya menebar kedamaian, mengucapkan salam dan menghindari permusuhan. Kita sudah mengamalkannya. Kesimpulannya, Asmaul Husna menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna. Meneladani sifat-sifat Allah membentuk kepribadian yang baik, serta menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Itu adalah ulasan kita. Coba tadi yang sudah Bumin terangkan ada berapa Asmaul Husnanya? Ada 5. Yuk kita coba tepuk Asmaul Husna dulu. Tepuk Asmaul Husna. Al-Malik, Maha Raja, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, memelihara keamanan. Agar kalian semakin mendalam mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna ini, ayo kita simak bersama. Ada video pembelajaran. Kita saksikan bersama, silakan dicatat yang perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar itu, yaitu materi PAI kelas 4 bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada subbab yang pertama kita belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur
menjawabkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Untuk menguji pemahaman kamu, coba kita pasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan garis penghubung. Demikian materi hari ini, kita lanjutkan di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah mendengarkan dari Bumin dan dari video pembelajaran. Kali ini Bumin akan memberikan tugas kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perhatikan, kalau dalam tugas kelompok mengerjakannya harus bersama-sama, harus bekerja sama, tidak boleh satu siswa saja. Perhatikan tugas kelompok yang pertama. Di sini ada kartu Asmaul Husna, gunting dan susunlah sesuai dengan artinya. Jadi kamu nanti bekerja sama dengan temanmu untuk menggunting kotak-kotak ini. Kemudian nanti kamu susun di kertas warna hijau ini. Tulis nama kelompokmu, kelompoknya saja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Paham? Ada yang ditanyakan? Kemudian untuk tugas kelompok yang kedua, di sini ada 2 kolom. Yang pertama itu yang berisi tentang pernyataan. Sebelah kiri ada pernyataan dan sebelah kanan masih kosong. Kamu tulis pernyataannya itu sesuai dengan Asmaul Husna apa? Mengerti? Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Bisa disiapkan gunting, lem, yang kertas hijau langsung ditulis kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selamat mengerjakan. Ciptakan kerjasama yang baik dan kompak. Tulis apa ini? Asmaul Husnanya. Nggih. Nah, silakan ditulis. Arabnya boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Terserah, yang penting nama Asmaul Husnanya. Nggih. Kelompok yang lain, silakan kamu dengarkan hasil dari kelompok 1. Nanti silakan kalian tanggapi atau tanyakan yang perlu ditanyakan. Berjajar, nak. Berjajar berlima, tidak ada yang di belakang. Bon. Silakan Mbak Hana yang akan membacakan hasilnya. Silakan.
Pilih nomor berapa? Sebentar ya. Ini waktunya. Silakan Mbak Aski, nomor berapa nak? Nomor 8. Amali B. Dong. Kasih semangat dulu buat Mbak Aski. Kita lihat nama siapa lagi yang muncul. Jangan malu-malu. Mau nomor berapa? Ntar mau nunggu. Sabar ya. Pilih nomor berapa nak? Nomor 1. Wah, Mas Dewan ketua kelas kita pilih nomor 1. Senang tadi bermain gamenya? Ini siapa yang sudah benar angkat tangan? Yang masih salah, tetap semangat belajar lagi ya. Untuk tugas terakhir kalian, perhatikan ini ada kaligrafi. Silakan kamu warnai dengan rapi. Harus diwarnai yang bagus, dijaga kerapian dan kebersihannya. Boleh memakai krayon, boleh memakai pensil warna. Jangan lupa ditulis identitasmu, nama, dan nomor absen. Silakan ditulis nama dan nomor absen. Tanpa di blok ya, cuma di gambar kaligrafinya aja. Namanya ditulis di atas itu. Ini.